Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 minggu kita nggak belajar, jadi kita balik lagi di pelajaran matematika. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan yang part 3. Oh, miring ya cuy. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selisih. Kalau kemarin kita belajar tentang gabungan dan irisan, kalau sekarang kita masuk ke selisih. Ini ada 2 contoh soal. Nah, untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 8. Dan B, ini kita pakai notasi himpunan, yang artinya bilangan asli yang kurang dari 7. Oke, kita selesaiin dulu ya. Ini kan belum berbentuk angka. Kita bikin dulu di sini. Bilangan ganjil yang kurang dari 8. Bilangan ganjil itu dimulai dari angka berapa sih? Angka 1. Berarti 1, 3, 5, 7. Angka 9 ikut gak? Enggak, karena kan kurang dari 8. Oke, sekarang yang B. Yang B, ini notasi himpunan, masih ingat gak cara bacanya? Kita bacanya dari ujung. Berarti bilangan asli, langsung ke tandanya. Bilangan asli yang kurang dari 7. Bilangan asli dimulai dari angka berapa sih? Angka 1. Berarti angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya ikut gak? Enggak, karena kan di bawahnya nggak ada garisnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Tentukan A dikurang B. Biar lebih gampang kita masukin ya huruf-hurufnya. A itu apa aja? 1, 3, 5, 7. Oke, A itu 1, 3, 5, 7 dikurang B-nya. B-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau udah, kita perhatiin yang paling pertama itu soalnya, coba lihat. A dikurang B. A dikurang B berarti yang pertama itu A. Berarti kita fokusnya ke A. Kalau udah, kita coret angka yang sama. Angka yang sama dari sini apa aja coba? 1, 3, 5. Ada lagi? Habis ya. Kalau udah, karena yang pertama itu A, berarti kita cari di A itu yang nggak dicoret yang mana? Ini. Berarti hasilnya adalah 7. Selesai. Gampang kan? Jadi yang kita fokusin itu bukan yang dicoretnya, tapi yang nggak dicoretnya. Jadi kalau depannya A, berarti kita fokusnya ke A aja. Yang B-nya mah udah biarin aja, nggak usah dipeduliin. Oke, lagi ya, satu kali lagi. B dikurang A. Jadi dia tuh konsepnya hampir sama kayak irisan, cuman kalau irisan itu kan diambil yang sama. Kalau ini kita ambil yang nggak dicoret. B-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurang A-nya berapa? 1, 3, 5, 7. Oke. B dikurang A yang pertama apa? B. Berarti kita fokus ke B-nya aja. Sekarang kita coret angka yang sama. Angka yang sama apa aja? 1, 3, 5. Ada lagi? Enggak ya. Kalau udah, karena yang pertama itu B, yang paling awal ditanya itu B, berarti kita lihat. Di B ini yang nggak dicoret angka berapa aja? Berarti 2, 4, dan 6. Selesai. Oke, setelah selisih kita masuk ke komplement. Jadi komplement itu tandanya adalah ini nih. Tandanya itu jadi dia kutip di atas atau bisa juga bentuknya kayak C tapi di atas kayak gitu. Nah, ini untuk contohnya ini ada 2. Sama seperti tadi untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kita ngebahas tentang komplement. Jadi kalau kalian ngelihat tanda kutip kayak gini, atau kadang-kadang kalau nggak tanda kutip itu dia kayak tanda C di atas, itu namanya komplement. Oke, contoh yang kedua, di sini ada S. S itu adalah semesta.
Apa sih semesta itu? Semesta itu keseluruhan maksudnya. Terus ada A dan B. S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla 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 10. A-nya itu bilangan prima kurang dari 10. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, biar lebih gampang, kita bikin si angka semua ya. Karena kan ini yang A-nya itu masih bilangan prima dong. Oke, kita bikin dulu. Yang S itu tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, titik-titik ini dimaksudkan, ini tuh maksudnya kayak seterusnya gitu, seterusnya sampai 10. 7, 8, 9, 10. Terus yang A, bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Berarti apa aja? 2, 3, 5, 7. Ada lagi? 9 termasuk gak? Enggak ya. Berarti udah nih habis sampai sini dong. Terus sekarang yang B. Yang B itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang yang A. Ini hapus dulu deh. Yang A. A komplement. Ini bacanya komplement ya. A komplement. Pertama, kita bikin dulu. Ini aku bikin step by step supaya kalian lebih mudah. A komplement, kita bikin dulu A-nya. A-nya itu berapa? 2, 3, 5, 7. Ini baru A doang, ya kan? Terus kita tambahin komplement. Nah, kalau udah komplement yang dimaksud, kita langsung lihat ke semesta. Jadi kalau ada komplement, kita hubungannya langsung ke semesta. Oke? Jadi setelah kita masukin nih, A komplement, A-nya itu kan 2, 3, 5, 7. Kalau udah, ini masih ada komplemennya nih. Kita langsung ke semesta. Kita coret angka yang di A ini apa aja. 2, 3, 5, 7. Ya kan? Nah, kalau udah, berarti hasil yang di sini itu kita tulis sisanya. Sisanya itu ada angka berapa aja yang nggak dicoret. Yang di semesta ya, jadi kita fokusnya ke semesta terus. Ada 1, 4, 6, 8, 9, 10. Berarti di sini ada 1, 4, 6, 8, 9, 10. Jadi jawabannya adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Oke, lagi deh contoh yang kedua supaya kalian lebih mudah. Oke, sekarang yang B. Kalau yang B itu A gabung B komplement. Ini karena semestanya udah kita coret-coret, kita bikin ulang ya semestanya. Biar enak nyoretnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. A gabung B komplement. Pertama, kita bikin dulu A gabung B-nya. Kita bikin dulu A gabung B-nya. Oke, bisa dilihat di sini A, ada A sama B. Kita gabung semuanya. Ingat kan kalau tanda ini tandanya apa? Gabung. Kalau gabung itu berarti kita satuin semuanya. A gabung B dulu, ini kita bikin A gabung B dulu. A gabung B berarti ada angka apa aja? 1, 2, 3. Terus ada 4. Terus ada 5. Sama ada angka 7. Ada lagi nggak? Habis ya. Oke. Kalau udah, ini dimintanya kan A gabung B komplement. Set, kita tambahin komplement di sini. Oke, sampai sini paham? Kalau udah, baru kita lari ke semesta. Jadi komplement itu hubungannya langsung ke semesta. Semesta ini sama ya. Cuman ini aku tulis ulang karena kan yang atas udah dicoret-coret. Setelah kita bikin A gabung B yang udah kita gabungin, kita langsung ke semesta. Kita coret yang ada di semesta. Angka berapa aja? 1. Terus angka 2. Terus angka 3. Angka 4. Angka 5. Sama angka 7. Kalau udah, kita lihat. Di semesta ini, yang nggak dicoret angka berapa aja? Angka 6, 8, 9, sama 10. Berarti kita tulis di sini. Berarti 6, terus 8, 9, 10. Berarti ini jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Sama kayak tadi, setelah kalian kerjakan di buku tulis,
Kalian klik juga di Google Form-nya, nanti pas masuk akan saya periksa. Terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Ini aku bikin kayak gabungan gitu. Gabungan dari seluruh himpunan-himpunan. Ada gabungan, ada irisan, ada selisih, dan ada komplement. Nah, untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini tuh campuran dari semuanya. Jadi campuran dari komplement sama selisih tadi sama gabungan dan irisan yang sebelumnya. Oke, diketahui S sama kayak tadi. S itu apa? Semesta. Ada A dan B. Ini karena semestanya masih titik-titik, jadi kita bikin dulu di sini ya, biar lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau udah, kita langsung ke soal. Karena yang A sama B kan udah sama ya, 1, 2, 4, 7, yang B juga 2, 3, 5, 9. Oke, sekarang kita bikin. A gabung B dikurang B. Kurang ini atau selisih sama ya. A gabung B dikurang B. Berarti yang pertama kita bikin adalah A gabung B-nya dulu. Yang pertama kita bikin adalah A gabung B. Oke, A gabung B kita lihat. A sama B-nya kita gabung, berarti ada angka apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Ini kita tulis A gabung B. Jadi ini udah digabung ya, udah digabung A sama B. Baru kita selisih, B-nya ada berapa aja? 2, 3, 5, 9. Ini B. Oke, kalau udah sama kayak tadi, ingat gak kalau selisih itu diapain? Kita coret yang sama. Kita coret yang sama. Berarti ada 2, ada 3, ada 5, dan ada 9. Oke, kalau udah, karena yang pertama kali ditanya adalah si A gabung B ini, berarti kita fokusnya ke sini dong. Kita lihat yang nggak dicoret angka berapa aja? 1, 4, 7. Berarti hasilnya adalah 1, 4, 7. Yang B-nya udah nggak usah diapa-apain, udah cukup sampai sini aja. Oke? Nah, ini kita masuk ke latihan soal yang terakhir, latihan soal yang kedua. Sama seperti tadi, silahkan kalian kerjakan di buku tulis, lalu klik di Google Form-nya juga. Jadi selamat mengerjakan. Oke, sekian materi kita hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi di himpunan yang keempat. Jadi kita akan membahas tentang diagram Venn. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.